Silakan Mas Rusdi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada warahmatullahi kesempatan wabarakatuh. kali ini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Pak Heri Basuki, kemudian ada saya sendiri, Pak Rusdi, kemudian ada Bu Ati, akan mencoba memaparkan terkait case study Apple, yaitu pada kali ini yang kami angkat yaitu Apple Incorporate, yaitu Managing a Global Supply Chain. Untuk membahaskan waktu, mungkin langsung saja Pak, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, awalannya kami akan mencoba memperkenalkan apa itu rantai pasokan global sebelum kita lebih detail menjelaskan terkait proses rantai pasok dari perusahaan Apple itu tersendiri. Yaitu rantai pasokan global adalah jaringan yang memungkinkan perusahaan membeli dan mendistribusikan barang serta memberikan layanan ke seluruh dunia. Dengan mengelola rantai pasokan global ini menjadi penting karena yang pertama bisa membantu perusahaan dalam memperluas peluang sumber daya, menyediakan beragam pilihan pekerja, bahan, dan produk. Kemudian keuntungan selanjutnya yaitu memberikan peluang untuk memilih opsi berkualitas tinggi atau berbiaya rendah. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan peluang kepada perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan pelanggan. Baik, selanjutnya. Di sini kami coba mulai menjelaskan secara singkat terkait sejarah Apple dan juga rantai pasokannya secara singkat. Di sini Apple itu didirikan pada tanggal 1 April 1976 oleh Steve Jobs, kemudian ada Steve Wozniak dan Mike Nagula. Kemudian pernah diinfokan bahwa pasar Apple ini sempat jatuh dari 11,6 miliar dolar pada tahun 1987 menjadi 3,1 miliar US dollar pada akhir tahun 1996, yaitu penurunan yang cukup tajam. Kemudian informasi selanjutnya, sementara itu Apple telah mulai melisensikan sistem operasi Mac-nya kepada pihak ketiga yang mana nanti akan menjadi Apple Book yang sangat mengglobal. Kemudian pada tahun 2004, Apple akhirnya dapat memperoleh kendali yang lebih baik atas rantai pasokannya dengan bekerja sama dengan pemasok baru dengan menyediakan modal di muka sebagai imbalan atas komitmen dan harga keseluruhan yang lebih rendah. Kemudian kesusahan selanjutnya yaitu iPhone 5 dirilis pada bulan September 2012 dengan rantai pasukan tepat waktu yang mana menghasilkan 3,7 unit per minggu untuk penjualannya. Terkait detailing supply chain yaitu rantai pasokan iPhone ini bersifat global sehingga meskipun penelitian dan pengembangannya itu berbasis di Amerika Serikat, cuma untuk pemasok-pemasoknya itu terdiri atas beberapa negara di luar Amerika, yaitu sekitar ada 156 pemasok. Kemudian untuk perakitannya dilakukan di Tiongkok dan juga memiliki banyak toko retail. Meskipun beberapa toko retail itu juga yang dimiliki oleh Apple itu sendiri. Untuk selanjutnya mungkin Pak Heri Basuki Pak yang menjelaskan. Baik, terima kasih Mas Rusdi. Jadi saya akan lanjutkan terkait dengan new product development yang dilakukan oleh Apple. Pendekatan Apple terhadap pengembangan produk itu ditandai dengan siklus yang pendek ya, di mana terutama dengan produk yang kita tahu ya, iPhone. Jadi siklus hidupnya itu mendekati hanya 1 tahun. Jadi setiap 1 tahun itu memang keluar produk baru itu karena tingginya permintaan. Kemudian juga mereka mencapai ini melalui koordinasi yang erat di antara berbagai pemangku kepentingan, baik dari sisi internal maupun eksternalnya. Nah, kita bisa melihat elemen kunci keberhasilan Apple mengembangkan produknya itu yaitu yang pertama yaitu melakukan kolaborasi yang erat dengan pemangku kepentingan baik di internal dan eksternalnya. Kemudian juga melakukan pendekatan langsung terhadap manajemen rantai pasukan, artinya Apple ini mengontrol langsung terkait dengan supply chain-nya. Kemudian melakukan komitmen terhadap inovasi melalui penelitian dan pengembangan. Yang kita tahu juga ya, Apple ini punya R&D yang dipusatkan di New York kalau nggak salah ya. Kemudian juga mengelola manajemen biaya. Kemudian yang kelima, investasi penelitian dan pengembangan. Nah ini yang saya bilang tadi, investasi penelitian pengembangan. Jadi melakukan riset R&D-nya itu memusatkan di salah satu di negara di Amerika ya. Kemudian juga melakukan konfigurasi produk yang disederhanakan. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan pendekatan terpusat. Eh, dalam mengelola rantai pasok ini, strategi pengadaan yang dilakukan oleh Apple yaitu
mengelola manajemen rantai pasokan yang strategis ya. Jadi eh, apa namanya, Apple itu kalau nggak salah produknya itu dari awal dikelola sendiri, kemudian di tengah-tengah itu akan nanti akan disampaikan kepada suppliernya untuk manage, dan di akhir nanti juga di Apple ini akan secara kualitinya akan dipegang sendirinya, sehingga mutunya pun sangat terjamin gitu ya. Kemudian kelincahan rantai pasokan dan peramalan permintaan ini juga cukup cukup strategis buat Apple. Kemudian produksi, fleksibilitas dalam melakukan produksi dan perjanjian eksklusif kepada beberapa vendornya, di mana kita juga tahu bahwa outsourcing Apple ini bisa bekerja dalam 24 jam kalau nggak salah di dalam materi ini ya. Jadi Apple ini sangat fleksibel. Jadi ketika demand-nya itu naik, maka produksi ini kan dinaikkan juga. Ketika demand-nya menurun, dan itu bisa disesuaikan. Ini karena kerjasama yang eksklusif tadi dengan beberapa outsourcing-nya yang di Cina itu ya. Kemudian dampak terhadap hubungan pesaing dan pemasok ini juga diperhatikan oleh Apple. Dan apa ya, penawaran pemasok dan yang unik dan kemandirian dalam melakukan apa namanya, memenuhi demand gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu strategi pengadaan yang dilakukan oleh Apple. Jadi strategi manajemen rantai pasokan Apple itu melibatkan teknik pengadaan yang canggih ya, produksi yang sangat fleksibel tadi yang saya bilang di awal, bahwa Apple ini bisa menaikkan atau menurunkan produksi tergantung permintaan pasar, dan Apple bisa melakukannya dengan cepat. Kenapa? Karena eh, outsourcingnya itu yang perakit-perakit untuk membuat handphone itu bisa bekerja dalam 24 jam. Artinya kalau di tengah malam pun itu, ketika Apple menghendaki untuk melakukan penambahan produksi, maka itu si outsourcing itu dengan sangat apa namanya, akan melakukan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga di sini kita bisa lihat fleksibilitas produksi Apple itu sangat sangat luar biasa ya. Kemudian juga melakukan kolaborasi erat dengan pemasok dan melakukan perjanjian pemasok yang unik. Nah, strategi ini mungkin Apple mempertahankan kendali dan memastikan pasokan komponen yang konsisten dan mencapai efisiensi biaya dalam operasi rantai pasokannya. Dan nah, ini tadi kita bicara procurement, dan sekarang kita bicara produk assembly-nya ya, perakitannya. Yaitu ada beberapa yang dilakukan oleh Apple, yaitu melakukan perakitan produk di rantai pasokan Apple, kemudian juga selalu melakukan perbandingan dengan pesaing di pasar, itu juga dilakukan oleh Apple. Kemudian menggunakan sistem padat karya. Nah, ini yang saya sebut tadi padat karya. Artinya Apple melakukan outsourcing untuk melakukan proses produksi ya. Produksi itu memang padat karya. Jadi banyak karyawan-karyawan yang outsourcing tadi bahkan itu bukan hanya dari Cina ya, tapi dari Asia, itu termasuk salah satunya dari Indonesia itu juga ada tuh yang merakit Apple ini. Nah, proses kontrol kualitas yang ketat tadi saya bilang tadi. Jadi Apple itu pertamanya mendesain segala eh, apa namanya, handphonenya itu dilakukan oleh Apple sendiri. Kemudian di tengah-tengah nanti itu diproduksi massal oleh outsourcing yang telah ditunjuk. Kemudian di akhir Apple terlibat untuk melakukan kontrol kualitas, sehingga kita tahulah kualitas Apple itu seperti apa gitu ya. Kemudian juga ada merekrutmen dan kondisi tenaga kerja, dampak keterlambatan komponen, kemudian juga memanfaatkan keuntungan jaringan pemasok global. Nah, ini jaringan pemasok global itu banyak sekali ya, termasuk di antara di Malaysia juga ada nih ya, apa namanya, salah satu part yang disuplai untuk ke Apple. Kemudian mengelola tantangan manajemen ketenagakerjaan dan melakukan tindakan kerahasiaan. Strategi-strategi yang dilakukan Apple di atas berkontribusi pada kemampuan Apple untuk mengelola rantai pasokannya secara efektif. Kemudian secara logistik nanti akan dijelaskan oleh Mbak Ati. Silakan Mbak Ati. Oke, terima kasih Mas Heri. Jadi untuk logistik ini ketika Steve Jobs melakukan pembelian kembali Apple di tahun 1997, dia melakukan pembenahan juga pada manajemen rantai pasoknya. Jadi pada saat itu Apple menghadapi backlog order tidak bisa dikirimkan sebesar hampir US dollar 1 miliar. Dan hal ini menyebabkan Apple mencari
berinovasi untuk mempercepat supply chain dan memutuskan untuk menggunakan moda udara. Sementara pada saat itu perusahaan serupa bergantung kepada moda shipment melalui laut. Inovasi berikutnya yang dilakukan Apple adalah Apple berani untuk membeli semua space air freight yang tersedia jauh sebelum waktu pengirimannya untuk pengiriman pada musim liburan ya, dengan tujuan semua produknya bisa terkirim ke outlet tepat waktu, sehingga produk Apple bisa dijangkau oleh pelanggan pada tepat waktu. Apple juga memiliki gudang sendiri di California dan juga menggunakan gudang intermediari dari pihak ketiga. Nah, ini juga untuk memastikan bahwa semua saluran outletnya memiliki produk-produk yang sesuai dengan perkiraan permintaan. Apple juga menyediakan sistem reverse logistik yang memudahkan customer-nya dan mempercepat prosesnya. Selain itu, beberapa jasa yang disediakan Apple diantaranya ada trade-in, ya, tukar tambah, kemudian ada penjualan refurbished produk dengan sertifikat bahwa jadi good as new, dan kemudian ada sistem sehingga sistem ini meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Inovasi lainnya juga dilakukan pada sistem monitoring pergerakan produk mereka di setiap titik perpindahan transportasi. Jadi mereka menggunakan alat transportasi pada packaging untuk produk-produknya. Berikutnya Mas Heri. Berikutnya Mas. Nah, untuk yang berikutnya itu adalah retail experience. Mas Heri boleh slide berikutnya. Sudah dilakukan, tapi what's happening? Klik. Ya. Oke. Jadi untuk retail experience ini Apple memiliki strategi yang bagus ya. Dia memiliki hampir 424 toko di 16 negara dengan lokasi toko yang strategis di pusat pertokoan kelas 1 dan ramai pengunjung. Nah, dan dengan desain toko yang bagus menunjukkan kelas perusahaan dan sebagai nilai tambah untuk marketing produknya. Di samping itu, pegawai toko yang terlatih, berpengalaman, dan memiliki pengetahuan yang baik tentang produk-produk Apple juga mendukung dan memberikan pengalaman retail yang menarik dan berkualitas bagi pelanggannya, termasuk pelanggan barunya. Oke, berikutnya Mas Heri. Jadi di tahun 2013 tercatat penjualan sebesar 171 miliar US dollar dengan kapitalisasi pasar sebesar USD 457 miliar. Dan Apple juga pada saat itu tahun 2013 berencana untuk melakukan stock split sehingga harga sahamnya turun dan lebih terjangkau untuk investor. Nah, yang menarik adalah di tahun itu juga Apple melakukan investasi sebesar US dollar 10,5 miliar untuk teknologi baru untuk memastikan produknya bisa diproduksi dengan lebih cepat dan biaya efisien. Selain itu, Apple berhasil masuk ke dalam ranking Gartner untuk supply chain terbaik ya. Apple masuk di ranking teratas. Dan juga Apple meningkatkan kesepakatan dengan para pemasok di Asia untuk produk berbagai peralatan atau spare part yang mendukung produknya dengan proses manufacturing yang unik ya. Jadi spesial diminta untuk dibuat untuk Apple. Berikutnya akan ditampilkan mengenai cash to cash cycle time. Mas Rusdi, silakan. Baik, terima kasih Bu Ati. Di sini kami mencoba membahas terkait salah satu metrik, yaitu cash to cash cycle time terhadap data-data yang ada dalam studi kasus ini. Cash to cash cycle time ini adalah waktu antara perusahaan membayar material ke supplier dan menerima pembayaran dari pelanggan untuk produk yang dibuat dari material tersebut. Rumus yang ada dari cash to cash cycle time ini yaitu inventory days of supply ditambah days of sales outstanding dikurangi days of payable outstanding. Dari sini kami mencoba membuat perbandingan antar beberapa perusahaan yang dalam bidang yang sama, yaitu Apple, Samsung, BlackBerry, dan Nokia dari data yang ada antara tahun 2019 sampai tahun 2013.
Di sini kami mencoba menghitung untuk inventory days of supply dari data inventory yang ada, kemudian adanya data cost of sales, kami coba hitung, dihasilkan data untuk inventory days of supply, yang mana dari Apple pada tahun 2013 itu dengan nilai 6 hari, kemudian Samsung 51 hari, BlackBerry 13 hari, dan Nokia 40 hari. Kemudian kita lanjut untuk bagaimana menghitung days of sales outstanding. Data yang dibutuhkan yaitu receivable, yang mana data yang ada dapat dilihat pada tabel. Kemudian kami juga masih memakai data net sale. Dari situ kami coba perbandingkan, maka sehingga ditemukan data days of sales outstanding. Di sini didapatkan Apple masih dengan nilai yang kecil yaitu 28 hari, kemudian adanya Samsung dan juga BlackBerry. Kemudian ketika kita melihat account payable, yang mana di sini waktu yang dibutuhkan Apple untuk membayar pemasoknya, yaitu dapat nilai untuk Apple itu sangatlah tinggi, yaitu di 77 hari. Kemudian Samsung hanya 3 hari, kemudian BlackBerry 25 dan juga Nokia 91 hari. Dari sini kita coba menghitung untuk cash to cash cycle time sesuai rumus yang sebelumnya, didapat bahwa Apple ini untuk cash to cash cycle time-nya bernilai negatif. Kemudian Samsung dengan nilai 88 hari, BlackBerry 40 hari, dan juga Nokia 32 hari. Di sini sangat menarik kenapa Apple bisa bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa Apple itu mendapatkan pemasukan atau revenue terlebih dahulu daripada harus mengeluarkan cost untuk membayar kewajiban kepada suppliernya. Kemudian keuntungan lainnya dapat dilihat bahwa dari sini stok perusahaan itu kecil, produksi itu seolah dibiayai oleh supplier, dan juga pembayaran kepada supplier itu dilakukan setelah Apple ini mendapatkan pembayaran dari customer. Sehingga data ini menunjukkan betapa efisiennya Apple dalam mengelola supply chain dan juga keuangannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Heri atau Pak Ati terkait studi case ini, Pak, sebelum kita akhiri presentasi pada hari ini. Ya, artinya sih memang sangat efisien sekali ya untuk Apple ini, produk Apple ini. Di mana kita bisa lihat tadi yang sudah disebut oleh Mas Rusdi bahwa di tahun 2013 Apple itu memiliki cash to cash cycle time itu 43 hari. Artinya Apple ini mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari customer-nya, baru kemudian dia membayar kepada eh, suppliernya itu 40 hari kemudian. Artinya dia bisa menahan pembayaran kepada si vendor ini demikian mudahnya gitu ya. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Selain berarti barangkali masih ada Oke. tambahan. Jadi dari paper ini memang paper ini sudah cukup lama ya, di tahun 2013, tetapi menunjukkan beberapa langkah strategis yang dilakukan Apple untuk manajemen rantai pasoknya yang membuat perusahaannya lebih efisien hampir di segala lini, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya untuk anggota tim. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait Apple Case ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Baik, saya Hiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.